Selamat malam wanita Sarah yang terkasih, kembali kita dapat berkumpul dan beribadah. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tapi saya yakin Tuhan hadir dimanapun wanita Sarah menonton tayangan ini. Sebelum kita mulaikan ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami akan melakukan ibadah wanita Sarah Tuhan. Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah wanita ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat satu pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Saat Ku Tak Melihat Jalan-Mu.
Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas pimpinan-Mu pada malam ini. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Engkau dalam firman-Mu, Roh Kudus pimpin kami agar kami bisa mengerti arti firman-Mu dan bisa menjadi sumber kekuatan dalam kami menjalani aktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam wanita-wanita Sarah. Kembali lagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada ibadah malam hari ini. Tema kita pada saat ini yaitu rahasia untuk dapat bertahan di dalam kesulitan hidup. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menghadapi kondisi yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Mulai dari peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita, bahkan masalah-masalah yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya, bahkan masalah-masalah yang seakan-akan tidak ada jawabannya di dalam kehidupan kita. Nah, dalam keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan untuk tetap bertahan di dalam Tuhan, di dalam situasi, di dalam kesulitan, di dalam permasalahan, bahkan di dalam pergumulan hidup pada saat ini? Apa yang harus kita lakukan untuk kita tetap bertahan, untuk kita tetap setia dalam kita mengiring Tuhan? Nah, pada malam hari ini ada 3 rahasia. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi saya akan bacakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, rahasia pertama untuk kita dapat bertahan di dalam kesulitan hidup. Yang pertama adalah bersukacita dalam pengharapan. Sukacita sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi sebagai seorang wanita, sukacita ini sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, bagaimana sukacita ini sangat kita butuhkan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Sebagai ibu-ibu rumah tangga yang ada, kalau tidak ada sukacita bagaimana? Apa yang terjadi dalam keluarga kita? Apa yang terjadi dalam suami kita? Apa yang terjadi pada anak-anak kita ketika seorang ibu atau ketika seorang wanita tidak ada sukacita di dalam kehidupannya? Tetapi pada malam hari ini, bagaimana dikatakan rahasia yang pertama untuk kita tetap bertahan di dalam situasi atau di dalam kondisi dan permasalahan yang kita hadapi adalah bersukacita dalam pengharapan. Amsal 17 ayat yang ke-22 firman Tuhan katakan, Amsal 17 ayat yang ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira, hati yang bersukacita, hati yang bergembira, hati yang berseri-seri, hati yang bersukacita adalah obat. Obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Biarlah kita tetap bersukacita di dalam kita berharap kepada Tuhan. Di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, biarlah sukacita yang daripada Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena apa? Sukacita yang daripada Tuhan itu yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita sebagai wanita-wanita yang ada. Rahasia yang kedua, supaya kita dapat bertahan di dalam kesulitan hidup. Kalau kita kembali ke dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan, sabar dalam kesesakan. Seorang wanita harus bisa sabar. Kesabaran dalam hidup ini sangat penting. Apa firman Tuhan katakan tentang orang yang sabar? Ketika kita menjadi wanita yang sabar, ketika kita menjadi ibu yang sabar,
Apa firman Tuhan katakan? Firman Tuhan katakan orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Bahkan orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ini firman Tuhan katakan tentang orang yang sabar. Nah, di dalam setiap kehidupan kita, betapa pentingnya kata sabar ini menghadapi keadaan di rumah, menghadapi suami kita, menghadapi anak-anak kita harus sabar. Sabar yaitu tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah semangat, bahkan sabar artinya tabah. Sabar mengandung kata arti tenang, tidak tergesa-gesa atau tidak terburu-buru. Betapa bahagianya ketika seseorang memiliki wanita yang sabar, yang lemah lembut, yang tenang, bahkan yang tidak patah semangat menghadapi situasi kondisi mungkin di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Pada malam hari ini, kesabaran itu penting dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap sabar menantikan pertolongan yang daripada Tuhan. Sehingga kita tetap bertahan dalam situasi, dalam kesulitan-kesulitan atau dalam permasalahan-permasalahan hidup yang kita hadapi pada saat ini. Dan kalau kita baca di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10, Amsal 24 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, saya membaca dalam bahasa Indonesia masa kini, dikatakan, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Jika engkau putus asa dalam kesulitan hidup, jika engkau putus asa dalam permasalahan hidup, jika engkau putus asa, jika engkau patah semangat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, firman Tuhan katakan di saat itulah kita lemah. Ketika kita putus asa menghadapi kesulitan hidup, permasalahan atau pergumulan yang kita hadapi pada saat ini, di saat kita patah semangat, di saat kita tidak bisa mengkontrol bagaimana permasalahan itu menguasai kehidupan kita. Firman Tuhan katakan di saat itulah kita lemah. Jadi biarlah kita belajar menjadi wanita-wanita yang sabar dalam segala kondisi. Wanita-wanita yang sabar dalam setiap permasalahan. Wanita-wanita yang sabar dalam menghadapi kesulitan hidup. Wanita-wanita yang sabar untuk mengatur keluarga yang ada. Dan rahasia yang ketiga untuk bertahan di dalam kesulitan hidup adalah tekun di dalam doa. Doa merupakan nafas bagi kehidupan kita orang percaya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dikatakan, tetaplah berdoa. Kita harus tekun, kita harus terus menerus berdoa kepada Tuhan. Ada mujizat, ada pertolongan di dalam kita berdoa. Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Jadi Tuhan itu tahu pergumulan-pergumulan kita pada malam hari ini. Tetapi yang kita lakukan supaya kita tetap berdoa tanpa ada kata stop.
Kita berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita berdoa, kuasanya nyata di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita berdoa, ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, bahkan apa yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai wanita-wanita yang ada. Ketika kita tetap bertekun di dalam doa. Satu contoh di dalam perjanjian lama yaitu Hana. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan Hana. Firman Tuhan katakan bahwa Hana itu mandul. Tuhan sudah menutup kandungan Hana. Tetapi apa yang dilakukan Hana? Dia terus dan terus berdoa kepada Tuhan. Dia terus dan terus berdoa kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Walaupun Tuhan sendiri berkata bahwa Hana adalah mandul, tetapi dia tidak menghiraukan kata-kata itu, tetapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi, ibu-ibu yang terkasih? Apa yang terjadi, wanita-wanita Sarah yang diberkati oleh Tuhan? Tuhan menjawab doa Hana. Ini yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. 3 rahasia ini supaya kita tetap bertahan di dalam kesulitan hidup. 3 rahasia ini supaya kita tetap bertahan di dalam setiap pergumulan hidup. Yang pertama tadi, bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Dan yang ketiga adalah bertekun di dalam doa. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi persoalan kita pada malam hari ini, seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mungkin di dalam keluarga kita, mungkin di dalam mendidik anak-anak, mungkin pergumulan kita kepada suami kita, atau di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, firman Tuhan ada 3 rahasia untuk kita tetap bertahan di dalam kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi. Tuhan tolong kehidupan kita supaya sukacita yang daripada Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita. Dan supaya kita tetap sabar menghadapi situasi-situasi yang ada, menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Dan jangan lupa kita tetap berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan yang daripada Tuhan supaya kita tetap bertahan di dalam kesulitan-kesulitan yang ada, di dalam setiap pergumulan yang ada. Ini menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi persoalan kita, biarlah sukacita yang daripada Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
tenang sebab Engkau Allah kami. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Kami tenang Tuhan, sebab Engkaulah Allah kami. Engkaulah Allah yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami tetap bertahan dalam situasi, bahkan kondisi, bahkan permasalahan, persoalan yang ada. Kami percaya Engkau yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Sukacita yang daripada Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami tetap setia mengandalkan Engkau. Kami tetap setia mengiring Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun permasalahan kami, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan menutup ibadah kami pada malam hari ini. Pada malam hari ini wanita Sarah yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Yesus Kristus, damai sejahtera sukacita yang daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.